Bayangkan sebuah bangunan raksasa, seluas kota kecil, pernah hilang begitu saja, hingga manusia lupa bahwa ia pernah ada. Sebuah mahakarya yang tertutup tanah, tumbuhan, dan sunyi selama ratusan tahun tanpa seorang pun menyadarinya. Inilah kisah bagaimana dunia kembali menemukan Candi Borobudur keajaiban yang hampir lenyap dari sejarah. Pada abad ke-18, penduduk desa di sekitar Magelang menyebut sebuah bukit besar sebagai Bukit Angker. Mereka percaya roh-roh berkumpul di sana, membuat siapapun yang lewat merinding tanpa sebab. Tidak ada yang berani mendekat, karena katanya suara-suara aneh terdengar dari dalam tanah. Para peladang yang membuka lahan sering memutar balik sebelum mencapai bukit tersebut. Mereka mengaku mendengar gemuruh halus, seolah batu-batu besar sedang bergeser di bawah kaki mereka. Legenda itu membuat bukit semakin dijauhi, dianggap tempat bersemayamnya makhluk tak terlihat. Padahal tanpa mereka sadari, Bukit Angker itu bukanlah bukit sama sekali. Ia merupakan bangunan raksasa yang tertutup tanah gunung berapi, lumut, dan akar pepohonan selama lebih dari 6 abad. Hutan menelannya begitu rapat hingga bentuk aslinya hilang potan dari pandangan manusia. Hingga pada tahun 1814, ketika seorang tokoh penting bernama Thomas Stamford Raffles menjadi letnan gubernur Inggris di Jawa, ia mendengar kisah tentang bukit misterius ini melalui cerita rakyat dan laporan para pejabat lokal. Ketertarikannya langsung terpancing seperti ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Raffles merasa kisah ini tidak dapat dianggap sebagai sekadar dongeng kampung. Ia yakin Jawa menyimpan peninggalan besar yang belum pernah dicatat Eropa. Dari balik cahaya lilin di ruang kerjanya, ia menandai titik lokasi misterius tersebut pada peta. Untuk membuktikan kecurigaan itu, Raffles mengutus seorang insinyur Belanda bernama H.C. Cornelius yang dikenal teliti dan berani memasuki wilayah liar Jawa. Cornelius membawa puluhan pekerja untuk menembus hutan lebat yang menutupi bukit. Ketika melihat bukit itu, Cornelius terpaku. Bukit yang seharusnya alami terlihat terlalu simetris dan terlalu tegak untuk dibentuk alam. Ia merasakan insting arkeologisnya bergetar, ada sesuatu yang luar biasa terkubur di bawah semua ini. Cornelius memerintahkan pekerja menebas semak dan ilalang. Ketika potongan akar terangkat, sebuah bongkahan batu besar dengan ukiran muncul dari balik tanah. Semua orang terdiam, ini bukan batu biasa, ini karya tangan manusia. Cornelius membersihkan sedikit lagi, dan gambar wajah Buddha perlahan muncul dari balik debu ratusan tahun. Di momen itu ia paham, bukit ini sebenarnya adalah sebuah candi raksasa yang telah dikuburkan alam. Ia segera menulis laporan untuk Raffles. Saat Raffles membaca hasil temuan tersebut, ia langsung terpukau. Tanpa ragu, ia memerintahkan penggalian dan pembersihan besar-besaran. Lebih dari 160 orang dikerahkan untuk membersihkan bukit misterius itu. Pohon ditebang, akar dicabut, bebatuan besar dipindahkan satu persatu. Hutan yang menelan candi ini selama berabad-abad perlahan mundur oleh tangan manusia. Setiap lapisan tanah yang terangkat menunjukkan bentuk baru. Batu-batu tersusun rapi, membentuk lorong-lorong yang tidak mungkin terbentuk secara alami. Cornelius semakin yakin bahwa yang ia temukan adalah sesuatu yang monumental. Relief-relief mulai terlihat, kehidupan Buddha, perjalanan panjang manusia, hingga ajaran moral yang rumit terpahat dengan detail luar biasa. Cornelius sadar, pembuat candi ini bukan hanya arsitek hebat. Mereka adalah seniman kelas dunia. Setiap hari, ada kejutan baru. Kadang ditemukan stupa kecil, kadang arca tersembunyi, kadang lorong batu yang terselimuti akar. Candi ini seperti membuka rahasianya perlahan, seakan memberi kesempatan manusia untuk mengenalnya kembali. Setelah sekitar 45 hari pembersihan, bentuk keseluruhan bangunan mulai tampak. Sebuah piramida berundak raksasa dengan ribuan relief dan ratusan arca. Ukuran dan kerumitannya membuat semua orang yang melihatnya tertegun.
saat batu-batu besar terlihat semakin jelas. Para pekerja terkejut mengetahui bahwa seluruh struktur ini tersusun dari lebih dari 2 juta balok batu vulkanik. Tak ada catatan tentang bagaimana orang dahulu mengangkutnya, apalagi menyusunnya dengan presisi luar biasa tanpa semen. Penelitian lanjutan mengungkap bahwa Borobudur dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Shailendra, penguasa yang misterius namun memiliki teknologi dan pengetahuan tinggi. Mereka membangun candi ini jauh sebelum bangsa Eropa mengenal menara-menara megah seperti katedral gotik. Para ahli menemukan bahwa candi ini bukan sekadar tempat ibadat. Ia adalah peta spiritual, simbol perjalanan manusia dari dunia penuh keinginan menuju pencerahan. Setiap relief, setiap stupa, dan setiap undakan memiliki makna yang disusun dengan filosofi mendalam. Namun muncul sebuah pertanyaan besar, bagaimana mungkin bangunan sebesar ini bisa hilang? Bagaimana masyarakat bisa lupa akan keberadaannya? Para sejarawan mulai menelusuri petunjuk dari catatan kuno, letusan gunung, dan sejarah kerajaan Jawa. Diperkirakan letusan dahsyat Gunung Merapi pada abad ke-10 menjadi titik awal kehancuran. Awan panas dan abu menutupi wilayah sekitar, membuat pemukiman runtuh dan jalur perdagangan mati. Daerah sekitar Borobudur tak lagi layak huni, sehingga tempat ini perlahan ditinggalkan. Pergolakan politik juga menjadi penyebab. Pusat kekuasaan kerajaan bergeser ke Jawa Timur, menjauh dari Borobudur. Ketika kekuasaan pindah, perhatian pun lenyap dan Candi Borobudur tinggal menunggu waktu terkubur. Selama berabad-abad, alam bekerja tanpa henti. Hujan menumpuk tanah, lumut menelan relief, dan akar pepohonan merayap seperti tangan raksasa yang mengunci bangunan ini. Borobudur berubah dari monumen megah menjadi bagian tak terbedakan dari alam liar. Di beberapa abad, masyarakat sekitar bahkan menganggap tempat ini berbahaya dan penuh roh gentayangan. Tak ada yang sadar bahwa mereka sebenarnya sedang berdiri di atas mahakarya terbesar Asia Tenggara. Setelah Cornelius melapor, nama Borobudur mulai dikenal dunia. Para ilmuwan, petualang, dan sejarawan mulai berdatangan dari berbagai negara. Mereka ingin melihat langsung candi yang selama ratusan tahun ini dianggap hanya legenda. Arkeolog akhirnya datang dalam jumlah lebih banyak. Mereka mempelajari teknik konstruksi, simbol-simbol, dan makna setiap relief yang terpahat. Borobudur menjadi laboratorium sejarah terbuka yang mengungkap perkembangan budaya, agama, dan teknologi Jawa kuno. Pada abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda dan kemudian pemerintah Indonesia memulai proyek restorasi besar. Ribuan batu dicabut, dibersihkan, kemudian dipasang kembali dengan penataan modern agar struktur tetap kokoh. Puluhan tahun kerja keras membuahkan hasil. Borobudur akhirnya bangkit kembali, berdiri megah sebagaimana saat pertama kali dibangun lebih dari 1.200 tahun yang lalu. Para pekerja, sejarawan, dan arkeolog merasakan kebanggaan mendalam atas kebangkitan monumen ini. Borobudur kemudian diakui sebagai warisan dunia UNESCO. Wisatawan dari seluruh penjuru dunia datang untuk melihatnya, menjadikannya simbol kejayaan peradaban Nusantara. Candi ini tidak lagi sekadar bangunan batu, namun saksi sejarah tentang kecerdasan dan spiritualitas bangsa Indonesia. Dari bukit yang dianggap angker, dari bangunan yang hilang oleh waktu dan alam, Borobudur kini berdiri sebagai salah satu monumen terpenting dunia. Ia adalah bukti bahwa sejarah tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu ditemukan kembali oleh mereka yang mau mencari.